Cobain. Kamu yang cobain. Jangan percaya saya, jangan ikut saya. Kamu tes sendiri. Oh gitu. Gak bisa, ini gak bisa. Aku harus cari cara lain buat matengin daging aku. Aku putusin, aku potong dagingnya, terus aku pan-seared biar matang. Aduh, tapi tingkat kematangannya nggak sesuai harapan aku nih. Waduh Rifa, kamu salah perhitungan. Kok bisa daging 45 menit nggak mateng gitu loh? Kayaknya aku bakal gagal deh nih di round pertama. Dari cooking test ini aku harap nggak usah ada yang lolos deh. Udah cukup kita aja yang masuk ke galeri. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kami telah mencicipi semua hidangan kalian, ya. Kami akan panggil beberapa dari kalian yang menurut kami hidangannya masih layak untuk dievaluasi kembali. Yang dipanggil silakan maju dan letakkan hidangannya di meja depan kami. Wina. Ternyata saya orang pertama yang dipanggil. Saya happy karena saya pede dengan masakan saya. Raffi. Melihat makanan yang saya belum jadi dan saya melihat juri yang akan mengejudge makanan saya, tentu saja saya udah menyiapkan mental itu. Mario, mau dipanggil? Ya. Maju. Wah gila banget, ternyata pressure bukan sebesar ini. Jadinya aku tremor kan. Oke, Taufik. Ini kedua kalinya juri mencicipi masakan saya. Saya sangat pede dan pasti juri menyukai masakan saya. Romi. Una. Aduh, maju bareng-bareng nih. Pasti kita bakal dibanding-bandingin. Apa ini, Wina? Cauliflower puree with ongseng beef and toasted walnut. Ini beef pinwheel. Ya, Chef. Yang saya coba, Chef, dengan otensi banget, Chef.
Siapa yang kurang puas dengan hasilnya di sini? Yang lain di belakang? Kamu puas dengan hasilnya? Nggak puas semuanya? Aku yakin gak yakin sih bakal lolos gak ya? Soalnya ngelihat saingannya masih banyak. Ada yang sudah siap pulang? Well, good. Tapi yang pasti bahkan ada yang pulang hari ini. Fragrance-nya kenapa? Oh, fragrant rice. Iya. Pakai apa aja? Pakai serai doang sih, Chef, sama garam dikit. Dikit buat rasa. Ini apa? Itu sapi pedas manis, ada plecing kangkung juga, Chef. Puas sama hasilnya? 80%. 20%-nya yang mana? 20%-nya nggak tahu, dalam diri saya aja. Ini apa? Nasi apa? Nasi kuning masak abang, Chef. Masak abang? Abang. Abang tuh merah. Makanan mana? Banjarmasin, Chef. Rasanya emang lebih kemanis, tapi kayak itu emang agak kemanisan. Agak kemanisan? Abang kan harusnya merah manis gitu kan? Merah kan? Abang, nyala. Iya, merah abang. Spesial ya? Sedikit terlalu tipis ini. Sama bodinya kurang. Gak gampang kan? Asam manis? Pedas manis. Pedas manis. Wina, oseng-oseng daging dengan cauliflower puree. Hidangannya sebenarnya make sense. Kamu buat hidangan pedas dengan kondimen yang creamy. Di sini kamu masih bisa naikin lagi seasoningnya. Kalau ada jeruk, kamu bisa langsung press. Dan yang sudah pasti, oseng-oseng dagingnya kamu temperaturnya itu kurang panas. Kamu harus masak temperatur panas waktu singkat supaya dia ada rasa osengnya. Tidak hanya ditumis-tumis begitu saja. Raffi, memang belum selesai? Iya, Chef. Ini sebenarnya kalau kamu seasoningnya benar, kamu masak dia dengan browning yang tepat, ini kematangannya it's fine. Di sini, di mana banyak yang kesalahan besarnya adalah overcooking the meat, itu kamu enggak. But still, it is not a complete dish. Justru ada beberapa bagian yang almost under, dan seasoning. Saya nggak ngerasakan ini seasoning di situ, it's bland. Karena waktu udah habis dan saking hektiknya, saya nggak sempet nyobain di saya sendiri. Mario, green curry, warnanya butak. Flavor is okay, flavor is actually good. Itu the lime, daripada kamu taruh di situ. Langsung aja. Langsung aja, make sure the acidity is right. Di sini yang saya sayangkan dagingnya. Kamu harusnya tahu, sudah dikasih tahu dari Chef Arnold dari awal. Ini namanya tenderloin. Harusnya kamu tahu cara masaknya gimana. Itu udah barely borderline over. Gak apa-apa lah, Chef. Dagingku agak sedikit overcook. Tapi kan rasa membuktikan segalanya. Wah, di sini si Mario pucet banget kayak mukanya. Ya tapi ketolong lah ya sama flavornya. Kan tahu sendiri, dia kan kuliah di Prancis. Taufik. Yes, Chef. Sauce is good. Sayangnya split teksturnya. Padahal bau aromatik dari semua herbs-nya itu ada. Saya appreciate effortnya kamu membuat something from scratch. Hanya pretzel kamu mungkin bisa baluti dengan the sauce dan kamu serve flat, bukan di mold seperti itu, malah dia menjadi nempel satu sama lain. Kamu harus make sure setiap masakan pretzel itu dia terpisah ya. Dibaluti dengan sauce, di-toss dengan sauce-nya, tidak seperti itu. Daging juga borderline, itu hampir over.
Wah, harusnya apinya tadi tidak terlalu panas ya, agar sausnya tidak sampai split. Romi, nasi flavornya sebenarnya enak, tapi teksturnya itu sedikit kering. Daging, way too sweet. Padahal rempah-rempahnya ada, tapi itu kemanisannya overkill banget. Udah, daging pedas manis, sambal pelecingnya enak. Si pedas manisnya juga sebenarnya ini enak. Kamu bisa tambahin lagi acidity. Kamu kasih aromatik yang lain supaya dia lebih flavorful, lebih wangi hidangannya ya. Sama si dagingnya mirip dengan Wina, kamu jangan ditumis pelan-pelan seperti itu saja. Kamu make sure kalau emang mau dioseng, dia dioseng yang benar. Supaya ada browningnya, ada charnya. Menurut aku masakan Una tuh udah oke banget dan complete dish banget. Dan itu tuh pasti bakal langsung lolos deh. Wah, masakan Una luar biasa. Ternyata daging sisitnya dan juga pelecing kangkungnya katanya juri mantap sekali. Wina, awalnya saya sedikit pesimis dengan hidangan kamu ya, tapi ternyata lumayan oke. Sayangnya di sini seasoning di dagingnya masih kurang. Di dagingnya. Raffi, pinwheel kamu tidak akan bisa jadi. Kenapa? Pinwheel itu adalah spiral, jadi dia bukan roll balotin. Tapi dia lebih ke spiral, kayak orang mau hipnotis orang itu loh, kayak obat nyamuk. Dan stuffingnya akan lebih baik ada ingredient yang solid. Biasanya kita ricotta, ya ricotta cheese atau sedikit cream cheese untuk ngebind baik itu mushroom ataupun spinach kamu. And this is no.